adik-adik. Halo adik-adik. Halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik semuanya lah. Pasti baik ya. Ada sukacita? Amin. Iya, hari ini senang sekali Lause Santi, Lause Richard bisa kembali hadir menemani hari Minggu kalian di dalam sekolah Minggu online hari ini. Yuk, sebelum kita memulai, kita semua persiapkan hati, semuanya tenang, duduk yang manis. Kita mau berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk memimpin kita dalam ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita hari ini kami boleh menikmati akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang menolong kami agar kami boleh dapat menikmati akan hadirat Tuhan di dalam setiap pujian dan juga pembelajaran firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian ini. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Rasa Sabto, sini. Halo. Ya, kita mau nyanyi lagu yang kedua, Yesus sayang semua. Nanti semuanya tetap berdiri dan kita pakai gerakan sama-sama ikutin Lause. Oke? Oke Lause? Sip. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik,
semuanya anak terang ya? Anak terang. Masa tahu ada lagunya anak terang? Ada tahu? Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu Anak Terang. Aku anak terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terus sekarang kita mau mendengarkan firman. Kita mau dengar firman. Semuanya duduk manis ya saya. Ya. Kita mau duduk manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyi dulu kita satu lagu. Roh Kudus, Roh Kudus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat siang. Kembali kita beribadah secara online pada hari ini. Barusan kita sudah
memuji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Rut pasal 2. Rut pasal 2. Adik-adik nanti boleh membaca ulang dari seluruh pasal 2 yang ada. Hari ini Roseliani akan firman Tuhannya adalah dalam bentuk klip. Bentuk klip, jadi adik-adik boleh menyimaknya, dan nanti di akhir firman Tuhan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh grup yang ada. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami dengan setia ingin juga belajar firman Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya makan secara kebutuhan jasmani kami, tetapi kami mau menghidupi iman kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Tuhan tolong memimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, satu ayat sebelum lanjut ke video pemberitaan firman, Lusa akan bacakan dari Rut 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, ayat ini mengajar kita bahwa di tengah kesulitan yang dialami oleh setiap orang, khususnya di dalam pasal ini adalah Rut, dia di dalam penderitaannya karena dia meninggalkan kotanya yang menyembah Allah lain, lalu dia meninggalkan keluarganya dan dia hidup bersama dengan bangsa Israel, dan dia menikah dengan anak Naomi, dan dia mencari Allah Tuhan Israel. Maka dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan akan melindungi. Orang yang mencari Allah akan tetap mendapat perlindungan dari Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Gambar ini bercerita tentang Orpa yang memutuskan untuk tidak ikut bersama Naomi ke Bethlehem. Orpa tetap tinggal di Moab karena dia berasal dari Moab. Sedangkan menantunya yang satu lagi, Rut, memutuskan untuk ikut bersama dengan Naomi. Ini adalah babak baru di mana Naomi bersama Rut akan memulai kehidupan yang baru di Bethlehem. Ini kondisi Rut dan Naomi menuju perjalanan ke Bethlehem. Jadi mereka berdua saja. Oh iya, adik-adik, Rut dan Naomi itu begitu miskin. Mereka pasti membutuhkan makan. Dan sebenarnya di dalam sistem masa itu ada aturan bahwa orang miskin, janda, dan anak yatim itu boleh mendapatkan makan dari mengambil orang-orang yang sedang manen, yang sedang mengambil jelai. Jadi orang-orang miskin atau janda dan yatim itu dia boleh ikut di sawah di belakangnya. Jadi mengambil sisa-sisa padi atau jelai yang jatuh. Nah, jadi pada waktu Rut dan Naomi berpikir, Naomi ini sudah tua, sedangkan Rut masih muda. Jadi pada gambar ini Ruth sedang meminta izin kepada Naomi
bahwa dia ingin agar diberi izin untuk memungut jelai yang ada di kebun orang. Dan itu dilakukan Ruth karena dia tahu bahwa Naomi sudah tua dan yang bekerja adalah yang muda. Dan Ruth akhirnya diizinkan untuk pergi mengambil jelai. Aha, lihat Ruth. Wah, pagi-pagi dia sudah berangkat ke ladang seseorang yang dia tidak tahu. Coba lihat, dia ikut berjongkok bersama para penyabit-penyabit yang lainnya. Dia dengan kasih, dia dengan semangat, dia ingin dengan rajin, dia ingin sekali mendapatkan makanan. Karena dia tahu bahwa dia pun harus bertanggung jawab kepada ibunya, ibu mertuanya, yaitu Naomi. Dan ini sebenarnya nanti ada hal yang menarik adik-adik. Menariknya dia tidak tahu, dia kan orang asing. Dia kan juga orang Moab yang tidak tahu aturan bagaimana mengambil jelai atau gandum. Wah, nanti baru tahu bahwa oh ternyata dia salah. Dan lucunya ini pada waktu si Ruth mengambil jelai, orang-orang yang lain itu tidak ada yang marah, tidak ada yang mengomel dia atau memprotes atau mengusir, tetapi orang-orang di sana membiarkan Ruth mengambil jelai-jelai itu. Mereka tahu bahwa Ruth itu pendatang baru, orang asing. Tetapi yang menarik adalah bahwa penyabit-penyabit yang lainnya itu menerima, ya. Dia tidak sombong. Penyabit yang lain itu sangat ramah, ya, tidak mengusir. Dan Ruth juga tentunya dengan agak malu-malu atau mungkin sungkan, tetapi dia tulus ingin bekerja mengambil jelai untuk seseorang yang dia kasihi di rumah, yaitu Naomi, ya. Nanti kita lihat yang berikutnya, ya. Bapak Boas datang ke ladang itu dan memberi salam kepada penyabit-penyabit. Tuhan kiranya menyertai kamu. Lalu para penyabit itu juga bilang, Tuhan memberkati Tuhan juga. Wah, itu sesuatu yang luar biasa ya adik-adik ya. Mereka saling memberi salam. Dan ada apa nih? Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian Boas. Dia melihat ada seseorang yang berbeda. Menarik perhatian. Lalu dia mendekati kepada bujangnya yang mengawasi. Lalu si Pak Boas ini bilang, dari mana perempuan ini? Lalu dengan bisik-bisik bujangnya bilang, itu dia perempuan Moab. Dia tadi katanya pulang bersama dengan Naomi dari Moab. Tadi juga dia sudah izin kepada kami untuk boleh mengambil sisa-sisa jelai. Dan itu loh Pak, dia dari pagi terus sibuk, tidak berhenti-berhenti. Dari pagi sampai sekarang tidak berhenti seketika pun. Nah, adik-adik, ternyata Boas tertarik dengan orang yang baru ada di ladangnya dan tetapi salah aturan. Tetapi Boas akhirnya nanti kita lihat terhadap Ruth apa yang dia lakukan ya. Nah, ternyata Tuhan itu mempertemukan Ruth dan Boas dengan cara yang luar biasa. Ruth dipanggil oleh Boas, lalu dia mulai bertanya-tanya atau mulai mengadakan percakapan.
ya, mulai ada ingin lebih dekat. Ternyata Boas lagi memberitahu kepada Rut bahwa silakan terus aja ambil jelainya di sini, tidak apa-apa dengan perempuan-perempuan yang di situ, katanya, ya. Terus juga jangan takut dengan pekerja yang laki-laki kok. Saya sudah menasehati supaya tidak mengganggu kamu. Oh ya, silakan minum ya bila haus. Wah, ternyata Boas sangat perhatian kepada Rut dan itu membuat Rut sujud. Dia tertunduk sujud sampai ke tanah. Dia mengucapkan terima kasih kepada Boas karena Boas begitu sudah menolong dia. Dengan sikap yang rendah hati dan rasa terima kasihnya Rut, itulah dia melakukan sujud sampai mencium tanah. Luar biasa ya adik-adik ya. Dan kalau kita tahu bahwa Boas ini adalah ternyata orang kaya yang murah hati dan rohani. Dia terlihat dari sikap kepada karyawannya, yang karyawannya juga baik budi. Boas juga adalah seorang pengusaha yang tentunya dia taat. Bagaimana dia harusnya memimpin dan bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin. Dan kalau kita lihat, Boas juga adalah seorang yang menghargai orang asing. Rut saja yang tidak dikenalnya dihargai. Betapa baiknya Boas ya. Lalu juga Boas menghargai Rut karena Rut juga adalah sebagai saudara dari Naomi. Dan suaminya Ibu Naomi, Elimelek, adalah kerabatnya Boas. Juga kalau nanti kita lihat bahwa Boas ini adalah seorang yang merakyat. Dia mau makan bersama karyawannya bersama-sama. Ya, Tuhanlah yang sebenarnya ada di balik semua peristiwa yang sudah kita baca bersama, yang sudah kita dengarkan bersama. Kita akan lihat lagi ya. Tuh kan, Boas akhirnya dia kerendahan hatinya terlihat. Dia makan bersama-sama dengan karyawannya. Rut juga diajak ya. Dan di Alkitab dikatakan bahwa di ayat 14b, Rut 2 ayat 14b, bahwa Rut itu makannya sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Oh, adik-adik tahu? Ternyata Rut itu pada waktu makan dan ada sisanya itu bukannya berarti sisa yang bekas ya, bukan. Tetapi dia menyisihkan untuk diberikan kepada siapa? Orang yang dia cintai. Siapa? Ya betul, dia ingat akan ibu mertuanya yang di rumah, Naomi. Jadi dia simpan, dia tidak buang itu sisanya, tapi dia sisihkan untuk diberikan kepada orang yang dia cintai, yaitu Naomi, ya. Dan sangat berbahagia Rut yang tadinya menderita, dia berharap dia akan terus mendapat kebahagiaan. Allah mengirimkan seorang atau orang-orang yang akan menolong dia, yang menjadi penolong dia. Dalam hal ini kita lihat nanti Boas yang akan menjadi penolongnya. Mama, aku baru pulang, Ma. Sore-sore kamu baru pulang, Rut? Iya, Ma. Aku senang sekali hari ini. Aku bertemu dengan pemilik ladang, namanya Pak Boas. Oh iya, Mama lupa kasih tahu bahwa Boas itu memang
kerabat kita. Adik-adik mendengar hal ini, Ibu Naomi kembali bersuka cita. Dia begitu gembira mendengar bahwa Ruth diizinkan untuk boleh terus bekerja mengambil bulir-bulir di ladang Boas. Sekarang Naomi sadar bahwa ternyata apa yang dipikirkan bahwa penderitaan dia itu karena Tuhan meninggalkan dia, itu salah. Naomi menderita itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan boleh dia alami. Bukan berarti Tuhan meninggalkan dia, bukan. Tuhan hanya ingin melihat bahwa anak-anaknya di dalam suka, di dalam penderitaan, terus berharap kepadanya. Dan hari itu Naomi sungguh menjadi semakin percaya dan semakin menyandarkan hidupnya kepada Allahnya. Nah, adik-adik, dari kisah ini apa yang boleh kita pelajari? Ya, dari kisah ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita mengalami kesulitan hidup, belajarlah untuk tetap mempercayai pemeliharaan dan rancangan Allah. Dan kita harus tetap belajar. Dan satu lagi, di dalam kesulitan kita pun, kita harus boleh terus bermurah hati kepada sesama kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita juga. Tuhan terus memelihara kita. Sebagai penutup, sebelum kita tutup dalam doa, kita bersama-sama akan menghafal ayat dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Adik-adik bisa membaca di dalam gambar di depan ini, kita ucapkan bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama, adik-adik di rumah mengikuti yang ada di layar ini. Mari kita baca bersama-sama. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Adik-adik bisa menghafal dan mari kita tutup dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan kami bukan hanya tahu dan mendengar dan mengerti, tetapi kami mau melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berikan kepada kami hati yang percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kami, anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang dan sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.